Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termeluni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait survei Litbang Kompas tentang kepuasan terhadap Jokowi Ma'ruf turun jadi 62,1%. Ini yang dilansir oleh detiknews.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Survei Litbang Kompas, kepuasan terhadap Jokowi Ma'ruf turun jadi 62,1%. Jakarta, Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru mereka soal kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasilnya kepuasan turun menjadi 62,1%. Survei dirilis pada Senin 24 Oktober 2022 atas pekerjaan yang dilakukan pada 24 September hingga 7 Oktober. Survei dilakukan lewat wawancara 1.200 responden, dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan 95% dan margin of error penelitian lebih kurang 2,8% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meski demikian, Kompas menulis kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Kepuasan turun. Survei menunjukkan kepuasan terhadap Jokowi Ma'ruf turun menjadi 62,1% pada tahun ketiga pemerintahan ini. Tingkat ketidakpuasan naik menjadi 37,9%. Berikut angkanya. Proporsi kepuasan dan ketidakpuasan. Kepuasan Oktober 2019 58,8%. Langsung saja kita Oktober ya, atau mulai dari Januari ya. Puas itu Januari 2022 73,9%, Juni turun 67,1%, Oktober 2022 turun lagi 62,1%. Ini untuk tingkat puas. Ketidakpuasan dari 2022 ya, Januari tidak puas 26,1%, Juni naik 32,9%, Oktober 2022 37,9%. Bidang-bidang ya, politik dan keamanan puas 74,6%, tidak puas 25,4%. Penegakan hukum puas 51,5% ya, tidak puas 48,5%. Kemudian perekonomian puas 50,8%, tidak puas 49,2%. Kesejahteraan sosial puas 74,0%, tidak puas 26,0%. Pada komponen hasil survei proporsi kepuasan antara pemilih dan bukan pemilih Jokowi Ma'ruf terlihat pemilih Jokowi Ma'ruf juga menurun kepuasannya pada Oktober ini menjadi 73,9%. Padahal pada Januari 2022 kepuasan mereka masih 87,0%. Untuk bukan pemilih Jokowi Ma'ruf kepuasan juga menurun menjadi 44%, lebih rendah ketimbang Januari 2021 sebesar 57,3% ya. Jadi baik pemilih maupun yang tidak memilih Presiden Jokowi itu benar-benar turun gitu ya, benar-benar turun ya. Kalau kita melihat kesimpulan untuk akhir Oktober ini kan memang kepuasan turun 62% ya. Dan kita lihat bidang-bidang yang menjadi survei ya, materi survei tentang politik dan keamanan puas
74,6%, penegakan hukum puas 51,5%. Ya, artinya memang averagely ya tidak begitu bagus ya dalam hal tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ya Presiden Jokowi Ma'ruf dalam tahun ketiga ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah yang disurvei itu benar-benar mengetahui ya secara komprehensif permasalahan-permasalahan hukum yang ada di pusat, misalnya penegakan hukum ya di pusat, termasuk juga di daerah masing-masing ya. Karena tetapi yang paling terfokuskan itu kan bagaimana penegakan hukum di pusat di Jakarta yang menjadi tolok ukur, dan juga yang paling spesifik lagi di daerah-daerah. Nah, misalnya penegakan hukum gitu ya. Nah, penegakan hukum apakah mereka mengetahui ya, misalnya penegakan hukum tentu saja bagaimana penegakan hukum itu ditegakkan secara berkeadilan ya, equality before the law ya. Nah, makanya ini kan puasnya cuma 51% atau separuh dari survei 1.200. Artinya memang meskipun ini survei dilakukan ya tidak bisa 100% menjadi tolok ukur bahwasanya benar-benar sesuai gitu ya dalam hal survei. Nah, kalau kita melihat fakta yang ada ya belakangan ini memang sangat sulit dikatakan bahwasanya penegakan hukum itu sudah baik-baik saja ya. Ingat bahwasanya penilaian tentang persepsi demokrasi ya kita itu turun ya secara internasional. Kita lihat bahwasanya penegakan hukum kita masih jalan di tepat, artinya ya tidak benar-benar menegakkan hukum secara berkeadilan ya, masih tajam di bawah ya, tumpul ke atas ya. Hukum-hukum yang melibatkan orang-orang level bawah itu penanganannya sangat cepat sekali gitu ya. Nah, kemudian hukum yang terkait dengan orang yang level atas ya, level pemangku kebijakan, penguasa ataupun pendukung penguasa, itu seakan lambat bahkan berjalan di tepat ataupun tidak sama sekali gitu ya. Nah, misalnya tentang fenomena banyaknya penangkapan yang dilakukan oleh para aktivis ya, ini juga permasalahan ya, makanya persepsi demokrasi kita itu turun ya. Banyak aktivis ya ditangkap, misalnya Saiganda Nanggolan ya, kemudian Edi Mulyadi ya, dan lain sebagainya, termasuk juga penanganan kasus pada waktu termasuk juga penangkapan ulama ya, Habib Rizik Syihab ya, kriminalisasi ya, dengan kasus-kasus dengan yang tidak masuk di akal ya, melakukan kerumunan ya, ataupun menyampaikan kondisi kesehatan, itu bisa dipidana 4 tahun ya. Di lain pihak ya, orang yang benar-benar merugikan negara dalam ini secara real yaitu korupsi, itu relatively ya dihukum ringan ya, 2 tahun, itu belum dipotong masa remisi ya, sepertiga masa penanganan itu bisa dikurangi lagi, artinya tetap lagi ya penanganan kasus. Dan kita kadang melihat berita online itu orang yang dihukum korupsi ya, tiba-tiba ya waktu ini begitu cepat sudah keluar lagi, misalnya jaksa Pinangki misalnya. Nah, coba bayangkan. Di lain pihak ya, orang-orang yang kritis terhadap kekuasaan yang seharusnya ya menjadi pengontrol dari kekuasaan ini dianggap sebagai dalam tanda kutip musuh ya, akhirnya dipidana ya. Misalnya kritik Bang Edi Mulyadi tentang IKN, dan itu ada kritik ya, kritik kan fasilitasi juga dalam Undang-Undang Pasal 28 ya, negara menjamin kebebasan untuk berkumpul, berserikat, untuk mengeluarkan pikiran dan tulisan ya. Artinya kalau benar-benar mengikuti Undang-Undang 45 ya, seorang orang yang
itu dibebaskan untuk melakukan kritik, kemudian juga dan juga menyampaikan pendapat, tentu saja yang sesuai dengan fakta gitu ya. Karena ini juga aneh gitu ya, orang yang fakta ditangkap ya, di lain pihak orang yang menyampaikan hoax aman-aman saja ya, para buzzer istana ya, kemudian yang sudah langganan melakukan penistaan agama itu penanganan kasusnya malah lambat ya. Dan saat ini juga orang-orang yang sudah sering kita kenal ya, melakukan penistaan agama dan juga buzzer istana ya, itu saat ini sangat sulit untuk dipidanakan ya. Di lain pihak ya, aktivitas yang mengkritik secara real ya fakta tentang Omnibus Law yang bermasalah, dan ternyata memang Omnibus Law itu kan bermasalah ya secara hukum ya, inkonstitusional ya. Nah setelah itu, dan juga hal-hal yang lain, misalnya perekonomian ya, ingat bahwasanya perekonomian kita itu tetap tidak baik-baik saja ya. Nah setelah masa berlalu 2 periode dan sekarang masuk tahun ketiga ya, artinya sebentar lagi selesai, seakan-akan tidak mengambil pelajaran dari yang lalu ya. Artinya kepuasan itu yang menjadi permasalahan tidak diperbaiki ya di akhir-akhir periode ya, seakan bahwasanya ini nothing tulus ya, tidak akan dipilih lagi dan tidak akan berkuasa lagi ya, kekuasaan Pak Jokowi ya, maka bisa berbuat ya ataupun melakukan kebijakan yang seharusnya ya tetap kalau dinilai kepada masyarakat mereka tidak puas ya, misalnya kebijakan kenaikan BBM. Nah, ini memang sangat memukul sekali di kondisi sekarang secara internasional ya, resesi sudah di depan mata ya, 2023 ya. Jangankan 2023, sekarang aja kondisi perekonomian itu ya sangat sulit ya. Sudah terjadi perlambatan ekonomi, kemudian daya beli masyarakat sudah lesu ya dengan adanya kenaikan BBM. Dan ingat ya, problem-problem sebelumnya itu juga belum selesai, misalnya harga minyak goreng itu ingat ya, itu belum selesai gitu ya. Intinya harga normalnya 14 dan sekarang meskipun berbagai cara sudah dilakukan tetap ya, kalaupun sistem ini tetap pada kapitalisme akan sangat susah sekali ya, susah sekali kalau kita hidup secara berkesejahteraan dalam sistem kapitalisme. Nah ini belum selesai ya, belum lagi masalah tentang bagaimana sumber daya alam kita yang masih ya mayoritas dikelola oleh asing ya. Kita itu sebenarnya negara kaya ya, kita itu negara kaya, apapun yang didapat di negeri ini itu kalau tidak nomor 1 nomor 2 ya, kita CPO itu terbesar di dunia ya. Belum lagi batu bara gitu ya, belum lagi potensi minyak bumi yang belum dieksplor ya, ada sekitar 128 cekungan hidrokarbon yang itu kalau dikelola ataupun dibuka ya, dieksplor itu, wah kita bisa menjadi negara kaya ya. Belum lagi dengan potensi-potensi lain ya, misalnya emas gitu ya, blok Wabu itu belum dieksplor ya, dan emasnya itu konon sudah ada di permukaan, artinya tidak perlu melakukan penambangan yang berat ya, dan potensinya itu ditaksir lebih besar dari pegunungan emas Grasberg yang sekarang dikelola oleh Freeport. Artinya kita nggak kurang dari skala sumber daya alam ya, tetapi memang kita bermasalah dalam manajemen pengurusan ya, dengan masih memakai kapitalisme yang memberikan seluruh konsensi sumber daya alam dan konsensi minyak, gas, alam dan batu bara itu semuanya ke asing, dan kita hanya mendapatkan sebagian kecil saja. Maka wajar perekonomian kita tidak tumbuh-tumbuh gitu ya,
pendapatan per kapita itu tidak kalah ya sama negara tetangga Singapura gitu ya. Seharusnya kita menjadi negara terkaya minimal di Asia Tenggara atau di Asia ya, dengan adanya kekayaan yang sudah ada di depan mata, karena memang karena sistem kapitalis yang kita anut ya, semua konsumsi itu diserahkan asing, nah kita hanya dapat sebagian kecil ya. Makanya kalau kita melihat potensi ya, 4 potensi komoditas itu ya, emas, gas, batu bara, nikel, hasil laut dan hasil hutan, itu saja sudah potensinya 4.000 triliun ya, lebih dari APBN sekarang ya, 2.750 triliun. Dan itu ya hanya dari 4 komoditas saja, belum komoditas yang lain. Artinya kita juga bisa hidup tanpa pajak gitu. Karena mayoritas kita ya, mayoritas APBN itu 80% lebih dari pajak. Nah, kalau kita berpikir bersikap tegas saja ya untuk pengelolaan gas, itu perekonomian itu bisa tumbuh ya. Kita itu kurang apa ya, tongkat dilempar aja sudah bisa jadi pohon ya, apalagi kalau kita benar-benar menyerahkan ya pengelolaan itu ya dikelola oleh negara ya, dikelola oleh negara, kemudian didistribusikan secara merata kepada rakyat ya. Nah, ini hanya bisa ya kalau sistem ekonominya diganti ya. Ekonomi dari sistem kapitalis menjadi sistem Islam ya, yang dahulu kalau kita melihat Islam itu berjaya ya, misalnya kekhilafan Umar bin Abdul Aziz ya, ketika seseorang itu dibagikan zakat, tidak ada orang yang berhak karena semua sudah sejahtera ya. Coba bayangkan, nggak ada. Sekarang itu pemerintahan itu ataupun kekuasaan itu yang benar bisa memberikan kesejahteraan seperti itu gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah problem perekonomian dan juga sistem politik yang tidak pernah kita bahas ya. Kalau tidak kapitalis ya, sosialis ya, tidak pernah kita itu membahas yang ketiga, yaitu Islam ya. Jadi Islam itu tidak hanya mengatur agama, tetapi juga ada ekonominya ya. Ekonomi Islam itu ada ya. Kita kalau mengatur ekonomi saja dengan mengurusi ya milkiyatu amma ya, kepemilikan umum ini ya, sumber daya alam ini diatur oleh negara, kemudian dibagikan merata distribusikan oleh rakyat ya, kita tidak akan kesusahan ya, tidak akan lari ke sana ke sini mencari investasi ya, invest to my country dan tidak akan melakukan sampai keluar ya, karena kita sudah, dan kita juga tidak harus melihat bahwasanya sistem keuangan juga ya, tidak seharusnya kita memakai dolar itu ya. Kembali lagi kepada sistem Islam yang memakai sistem emas dan perak yang itu stabil, tidak ada inflasi ya. Dengan begitu ya bisalah kita itu memandang bahwasanya 2003 mayoritas negara inflasi, kita bisa ongkang-ongkang kaki ya, bisa tetap mensejahterakan rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.